Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan sebuah judul yang bersifat fun reading, iaitu kamu sering bertanya, apakah isi hati terdalamnya dia untuk dirimu? Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan yang mungkin sudah lama berlegar-legar di pikiran kamu, iaitu apakah isi hati terdalam yang sebenarnya si dia untuk kamu. Bacaan hari ini adalah untuk kamu yang masih meragukan tentang sesuatu yang dapat kamu rasakan di dalam hati, tetapi kamu seperti kurang yakin. Baik teman-teman, kita teruskan saja ke genre reading hari ini, dan sebagai peringatan, bacaan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan. Okey teman-teman, seperti biasa kita akan mulakan dengan menarik energi dia dahulu. Nah, siapakah dia? Seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini. Ataupun siapakah dia? Seseorang yang sedang memikirkan kamu detik ini. Nah, kita cuba cari tahu. Siapakah orang ini? Dan bagaimanakah energi si dia detik ini? Siapakah dia? Seseorang yang sedang memikirkan kamu ataupun seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini? Siapakah dia? Seseorang yang kamu ingin tahu isi hati terdalam dan yang sebenarnya ke kamu. Ten of Wands. Wow. Teman-teman, saya merasakan orang ini seseorang yang sangat suka melindungi kamu ya. Seseorang yang suka memerhatikan kamu dari jauh dengan penuh kebebanan di hatinya. Nah, orang ini mungkin ya merupakan tulang punggung keluarga ataupun dia seseorang yang diandalkan di keluarganya untuk bertanggungjawab. Seperti banyak beban yang harus dipikul setiap hari. Orang ini sentiasa mendahulukan kamu ketimbang dirinya sendiri. Dia sangat menyayangi kamu sehingga terpaksa dengan Ten of Wands ini ya, sehingga terpaksa memendamkan banyak hal dari kamu ya. Seperti mungkin ada hal-hal yang ingin dia utarakan, tetapi sepertinya dia tidak berada di posisi yang mengizinkan si dia untuk mengungkapkan hal-hal ini kepada kamu. Maka dia sering dan sentiasa membawa beban ini bersama di dalam hatinya hampir setiap hari. Orang ini merupakan orang yang sangat sibuk, banyak kerja, banyak tanggungan, dan dia merasakan seolah-olah bersendirian ya dalam memperjuangkan segala sesuatu. Nah, dia juga tahu banyak tanggungjawabnya. Nah, walaupun mungkin ya hubungan ini mungkin agak membebankan, terlepas daripada kondisi hubungan kalian ya, dia tetap mendahulukan kamu. Cuma ketika dibebani begini, dia cenderung seperti, saya menangkap energi seseorang yang tidak ada respon teman-teman. Ketika kamu mengharapkan ya sebuah tindak balas, respon daripada si dia. Contoh yang paling mudah ya, mungkin kamu sedang berbual atau memberikan dia sesuatu, kamu ingin melihatkan tindak balas dia ke kamu, tetapi tidak banyak yang dia berikan. Nah, saya menangkap energi seseorang yang seperti itu. Kita lihat lagi ya. The Magician. Kebanyakan di antara kamu dengan orang ini ya, banyak hubungan yang berkomunikasi, sebatas communication. Mungkin ada yang tidak pernah bertemu, jarang bertemu, hubungan yang seperti hanya di media sosial. Saya menangkap energi begini teman-teman ya. Orang ini sangat ingin berkomunikasi dengan kamu. Banyak yang ingin dia utarakan. Jikalau dia tidak utarakan kepada kamu, ini sangat membebankan dia. Tetapi saya merasakan seperti ada halangan yang tidak mengizinkan dia untuk maju ke depan. I don't know guys, ya, ini energi yang saya tarik hari ini. Dia cuba mengupayakan
Nah, kondisi seperti ini agak membebankan dirinya. Begini teman-teman, untuk berkomunikasi dengan kamu pun begitu susah sekali. Ada kalanya dia hanya tergamam ketika berada di hadapan kamu, ingin mengutarakan sesuatu tetapi dia tahan. Seperti itu, energi seperti itu yang saya tarik hari ini ya. Kita lihat lagi. Ya teman-teman, orang ini sepertinya banyak memendam rasa, sukar untuk kamu tebak. Penampilan dan karakteristik dia sangat misterius. Kamu tidak pernah akan tahu apakah dia ingin mengutarakan sesuatu ataupun dia memilih untuk tidak mengutarakannya. Apa yang sedang berlaku di minda si dia? Mengapakah dia begini? Dan kamu seperti sukar untuk menebak karakteristik orang ini. Nah, dengan kehadiran The High Priestess bersebelahan dengan The Magician, walaupun saya menangkap energi seperti seorang soulmate, tetapi di sini kalian seperti berdiri dengan hubungan yang kalian sudah faham ya? Hubungan yang sembunyi-sembunyi. Hanya kamu dan dia sahaja yang mengetahui. Sesuatu yang memang jelas terlihat harus dipendamkan. Tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain. Hubungan yang seperti hubungan gelap ya? Hubungan yang disembunyikan, didiamkan, mungkin melibatkan penglibatan orang ketiga. Begitu teman-teman ya. Saya merasakan orang ini begitu menginginkan kamu, tetapi pada waktu yang sama dia merasakan ini seperti sebuah impian yang agak sukar untuk dicapai. Orang ini merupakan seseorang yang ingin menyelesaikan segala masalah yang berlaku dalam hubungan kalian. Dia ingin menyelesaikan semua ini secepat mungkin. Ingin membereskan segala sesuatu itu dengan secepat mungkin. Kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu ini besar. Tetapi dia sedar akan risikonya. Dia sedar banyak risiko dengan kamu di sini. Risiko yang dia tidak boleh memandang mudah ya, seperti taking things for granted. Dia perlu benar-benar melihatkan ya hubungan ini dengan sedalam-dalamnya. Pada waktu yang sama dia tidak mahu melukai kamu. Tetapi di sini dia sedar walaupun dia sangat jatuh cinta dengan kamu, ada hal-hal yang berkaitan ya yang perlu direnungkan. Dia ingin melaksanakan sesuatu, tetapi sepertinya perencanaan ini ditunda. Ataupun orang ini melaksanakan perencanaan ini diam-diam tanpa pengetahuan kamu. I don't know which one teman-teman ya, saya tidak tahu. Kita lihat lagi ya. Dia seorang yang mungkin juga ya memiliki bisnes atau perusahaannya sendiri, ataupun mungkin mempunyai pendapatan sampingan. Orang ini sudah lama mencari seseorang yang seperti kamu. Tetapi dia sering ditemukan dengan pasangan yang tidak tepat. Ataupun mungkin dia sudah memiliki pasangan, tetapi menyedari pasangannya itu pasangan yang tidak tepat. Nah, di sini saya tidak tahu teman-teman, kerana ada cinta yang diam-diam, cinta yang sembunyi-sembunyi, sama ada daripada kedua belah pihak atau salah satu. Yang pasti saya merasakan kamu berdiling dengan pasangan orang, seseorang yang sudah memiliki pasangan. Maka dia seperti berbelah bagi. Ketika berhadapan dengan kamu, tidak tahu apa yang harus diutarakan. Dia seperti berada di sebuah persimpangan dan lebih baik diam begini, hanya memendam perasaannya. Saya merasakan sama ada orang ini sama umur dengan kamu. Beberapa di antara dia ya, ataupun kebanyakan daripada dia ini sama ada wanita ataupun lelaki, mempunyai rambut yang wavy ya, sedikit kerinting dan berambut panjang. Sebahagian besar berambut panjang, sama ada berwarna ataupun ikal mayang ya, warna hitam. Baik wanita atau lelaki mempunyai rambut panjang. Orang ini berjiwa seni, berjiwa romantis, sering memikirkan kamu dan sangat jatuh cinta dengan kamu di sini. Kita akan lihat lagi ya. Seven of Pentacles. Teman-teman, bukan saja dia memendamkan ya segala sesuatu yang ingin dia utarakan, tetapi di sini saya melihatkan seperti orang ini banyak merenung, tidak yakin. Nah, mungkin sebahagian besar daripada dia ini ya sudah cuba mendiamkan kamu, seperti memberikan kamu impresi dia bersikap dingin, bersikap cuek. Walaupun sebenarnya hati dia sangat merindukan kamu, tetapi dia terpaksa memberikan gambaran seperti merenung, tidak yakin, menanti momen yang tepat, tidak tahu bagaimana untuk bertindak apa-apa. Saya menangkap dengan jelas ya,
Respon daripada orang ini seperti tidak ada tindak balas. Dia sengaja tidak mahu membalas teks kamu, tidak mahu merespon dengan lebih tepat lagi. Dia membuatkan kamu penasaran, tetapi sebenarnya dia seperti tidak tahu, teman-teman, apa yang harus dilakukan lagi. Energi yang seperti memasrah, putus asa, kelelahan dengan kondisi yang sudah lama seperti ini. Mungkin hanya berbual di telefon, di video call, tetapi tidak pernah bertemu. Nah, ada sebahagian seperti itu ya. Kamu sesuaikan mana energi yang lebih dapat kamu kaitkan dengan seseorang ini. Yang pasti saya merasakan saling jatuh cinta, tetapi lebih dingin ya respon atau tindak balas daripada orang ini ketimbang kamu. Energi yang seperti hanya merenung, tidak yakin, menanti, dan memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir. The lovers as the bottom of the deck. Dia sedar di dalam hatinya, kamu adalah miliknya si dia. Sama ada kamu ada ikatan dengan orang ini ataupun tidak. Tetapi dia juga agak memasrah ya. Seperti mungkin ini momen yang tepat, bukan momen yang tepat untuk kalian bersatu. Tetapi dia menyedari hakikat yang alam semesta sentiasa membuka jalan untuk kalian. Orang ini sering-seringannya dapat menarik energi kamu dengan begitu baik. Jikalau kamu memikirkan dia, merindukan dia, mungkin ingin bertali pati, dia dapat merasakan kamu. Seperti alam semesta membantu ke arah itu. Tetapi saya menangkap energi hubungan yang tidak bergerak atau tidak banyak pergerakan sehingga benar-benar membebankan si dia. Nah, di belakang orang ini teman-teman ya, sama ada dia memiliki pasangan atau ada beban yang membuatkan dia tidak dapat maju kepada kamu. Sama ada pasangan sahnya, keluarganya, atau sesuatu yang sedang menarik dia kembali ke posisi yang sedang di mana dia berada sekarang. Begitu ya. Dia tidak boleh bertindak sebarangan dengan kamu. Nah, walaupun contohnya mungkin bertemu, berbual, kamu mungkin membelikan dia sesuatu, tidak ada banyak tindak balas daripada si dia. Dia sedar kamu ingin melihatkan tindak balas ya. Bagaimanakah responnya, so on and so forth. Tetapi dia seperti tidak dapat banyak memberikan ya respon yang kamu inginkan. Nah, kerana tema readingan hari ini, kamu sering bertanya ya, apakah isi hatinya yang paling dalam yang sebenarnya untuk dirimu? Maka kita cuba tarikkan sedikit energi yang berkaitan dengan tema hari ini ya. Wah, saya belum lagi bersedia. Too many cards yang flick together, so kita akan kembali shuffle. Kita cuba tarik satu card dari pihak dia, teman-teman. Apakah isi hatinya yang paling dalam buat kamu detik ini? Apakah yang sedang dia fokuskan? Nah, di sini kita bukan hanya menarik isi hatinya yang paling dalam, tetapi juga isi hati sebenarnya dia ke kamu detik ini. Saya sengaja menggunakan lenoman yang berwarna putih ini, teman-teman ya. Kerana berkaitan dengan tema yang seperti ini, apakah isi hatinya yang paling dalam buat kamu, saya merasakan warna putih ini menunjukkan sebuah energi yang cukup suci, murni ya. Maka kita cuba tarik energi isi hati terdalamnya dia yang juga sebenarnya dia ke kamu. Kita lihatkan di sini ya. House. Orang ini sangat yakin ya, kamu merupakan orang yang dia inginkan. Di sini juga menunjukkan beberapa energi. Ini mungkin ya, energi pasangan sah kamu sendiri, ataupun kamu berdilin dengan orang yang sudah memiliki rumah tangga, mempunyai rumahnya sendiri, tetapi dari segi perasaan dan hatinya yang paling dalam, dia sangat nyaman dan ada keutuhan cinta ya, cinta yang stabil terhadap diri kamu. Orang ini yakin, dia sangat yakin kamu yang dia inginkan. Tetapi dengan kehadiran house, saya juga menarik energi seseorang yang sedang menghindar, mencari privasinya sendiri, mendinginkan hubungan, seperti tidak mahu memberikan kamu harapan ke depannya. Tetapi ketika dia melakukan ini sangat menyakitkan dia. Ini sangat menyakitkan dia ketika dia pulang ke rumah, dia memikirkan kamu. Kerana rumah sebenarnya orang ini terletak di tangan kamu.
Orang ini banyak tanggungan, teman-teman, tentang keluarganya, pasangannya, segala sesuatu yang berada di belakangnya. Ketika dia cuba memfokuskan kamu, dia memikirkannya. Ketika memikirkan sesuatu yang paling dalam untuk kamu di sini, dia terpaksa memikir beban-beban that comes together with it, seperti keluarganya, pasangannya. Nah, apa kata jikalau dia ini seorang yang single? Saya merasakan energi seperti kamu berdealing dengan seseorang yang sangat menyukai privasinya. Seseorang yang kurang yakin, walaupun dia tahu perasaan ini begitu kuat. Mungkin ada seperti energi-energi lain yang tidak mendukung. Seperti mungkin ada perbezaan di antara kalian yang membuatkan dia seperti mengunci dirinya, mendinginkan hubungan, menghindar kamu, dan sering berada di rumah. Nah, di sini pelbagai energi yang dapat ditarik, Ada kaitan, teman-teman. Mungkin kamu pernah tinggal serumah dengan orang ini, ataupun baru-baru ini kamu keluar daripada rumah ini, begitu ya. Banyak energi yang boleh dikaitkan dengan rumah. Tetapi dari segi perasaan, hatinya yang paling dalam, kamu adalah rumahnya si dia. Itu saya dapat pastikan di sini, Orang ini yang begitu nyaman dengan kamu. Nah, kita lihatkan pula, ketika dia memfokuskan kamu begini, dengan cara ini di dalam hatinya. Bagaimana pula dengan pihak kamu? Apakah kamu juga mempunyai isi hati yang tertentu? Sesuatu yang kamu pertikaikan detik ini di dalam hati kamu? Wow, 3. Teman-teman, di sini sama ada kamu bersendirian. Mungkin kamu pergi meninggalkan hubungan ini dan kamu sudah mengambil keputusan untuk tidak diganggu. Kamu lihat hanya satu pohon di sini. Kawasannya lapang. Kamu tidak mahu lagi diganggu, kamu tidak mahu lagi memikirkan hal-hal cinta yang menyakitkan. Kamu juga cenderung seperti menarik diri, ingin bersendirian. Tetapi di sini terlihat dengan jelas, kamu juga beberapa di antara kamu di sini juga turut mungkin terlibat dengan keluarga dari pihak orang ini. Kamu masih memikirkan keluarganya, masih ada perasaan ingin tahu, mengambil berat akan dirinya dan keluarganya. Nah, ini untuk kamu yang mungkin mengenali keluarga orang ini. Ada ikatan spiritual di hati kamu dengan si dia. Sebahagian daripada kamu di sini yang memilih untuk bersendirian masih mendoakan hal-hal yang baik untuk si dia. Tetapi di sini bukan saja ada koneksi spiritual, tetapi ada pemahaman yang baik dari pihak kamu untuk orang ini. Saya juga menangkap energi walaupun kamu memilih untuk bersendirian, masih wujud kesetiaan di hati kamu untuk si dia. Ada kalanya kamu sering terganggu ketika bersendirian sudah memfokuskan kepada kehidupan kamu yang sendiri. Ada kalanya energi orang ini mengganggu kamu. Nah, ini sebuah energi yang tidak dapat ditepiskan. Ketika kamu mencari-cari, mungkin kamu merasakan, okay, let go of this energy, cari orang baru, orang yang lebih menghargai kamu. Tetapi yang kamu cari itu sepertinya masih terkoneksi dengan energi dia. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu dari pihak kamu. Ada kesetiaan. Jikalau kita lihatkan kepada pohon yang akarnya sangat dalam, sebuah rumah yang didirikan dengan begitu, dengan lengkap dengan foundation atau fondasi yang baik. Ini menunjukkan apa, teman-teman? Kekukuhan, keutuhan cinta daripada dua belah pihak. Tetapi kamu lebih ke arah spiritual detik ini. Orang ini pula saya tidak tahu mengapa cenderung mungkin jarang keluar rumah, lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, bersendirian, cari momen-momen privasi, tidak mahu diganggu, merasakan kesepian seperti ditinggalkan. Kamu pula di sini seperti kelihatan menjauhkan diri. Nah, kita boleh menterjemahkan ini dengan begitu mudah hanya dengan melihatkan kepada gambar-gambar. Wow, kamu lihat, teman-teman menurut alam semesta, anjing ini sudah keluar daripada rumah anjing ini dan berada di hadapan sebuah bulan. Kesetiaan yang dirindukan. Kesetiaan yang dirindukan. Kamu sangat merindukan seseorang yang sentiasa ada untuk kamu. Dia juga merindukan akan kesetiaan kamu. Dan dia juga menjadi tersedar untuk memberikan kamu sebuah kesetiaan. Ada energi kerinduan, energi yang sering mengikuti kamu ke mana saja.
Berulang kali ya, kad ini akhir-akhir ini sentiasa muncul ya. Rumah, pohon, anjing. Tiga-tiga ini menunjukkan energi yang sama. Selain daripada energi memikirkan kerinduan, anjing, pohon dan rumah menunjukkan kesetiaan, teman-teman. Wow, ada kesetiaan yang begitu dalam ya di dalam hubungan kalian ini. Nah, saya menangkap ketiga-tiga kad ini menunjukkan energi kesetiaan. Ini menunjukkan perhubungan yang sudah berjalan, sudah agak lama seperti ini. Sebahagian kecil, mungkin ini hubungan baru. Tetapi sudah wujud sebuah kesetiaan yang begitu nyata. Saling mencari-cari, ada energi penasaran, memikirkan, merindukan. Baik teman-teman, saya tidak tahu ya kerana ini pembacaan umum. Tetapi ini yang saya rasakan dengan begitu kuat sekali. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Menggunakan oracle card ini, seperti apakah kondisi hubungan kalian detik ini? Hubungan kamu dan dia, sehingga tercetus persoalan yang seperti ini. Di pikiran kamu berkaitan isi hati terdalam yang sebenarnya yang dia miliki untuk kamu. Kita lihatkan kondisi hubungan kalian detik ini sehingga tercetusnya persoalan yang seperti ini. Apakah isi hati terdalam yang sebenarnya si dia untuk kamu? Isi hati itu tetap isi hati, teman-teman ya. Tetapi apakah isi hati yang sebenarnya itu yang dipersoalkan? Reaching your destination. Through gratitude, joy expand. Vast vista. Expand your horizon. Stepping into power. You are strong beyond measure. Breaking trail, a breakthrough is at hand. Crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Nah, di sini teman-teman ya, kondisi hubungan kalian. Ada yang sedang healing, ada yang sedang jedah, ada yang saling mendiamkan, ada yang berpasrah. Seperti energi di tengah ini, The High Priestess. Ada energi yang sedang menanti, sedang menunggu dengan penuh kesabaran. Ada energi yang seperti sudah tidak tahu lagi apa yang perlu dilakukan. Kerana di sini ya, breaking trail menunjukkan terlalu banyak keupayaan, usaha terhadap hubungan ini yang mungkin sudah dilakukan oleh dia ataupun kamu. Tetapi sepertinya tidak mewujudkan sebuah progres atau kemajuan. Sehingga membuatkan dia merasakan ya, harus memilih untuk mendinginkan hubungan ini atau mendiamkan kamu. Nah, orang ini tidak ada hati ya untuk melukai kamu. Tetapi dia merasakan, ya, saya menangkap energi yang banyak diam. Banyak dingin, banyak diam. Memilih untuk diam. Ada yang sudah ya, seperti ke seberang sana. Crossing bridges. Ada yang mengambil kesempatan untuk benar-benar melihatkan ya, bagaimanakah hubungan ini dengan kamu. Tetapi sebahagian yang lain seperti sudah mulai beredar. Perlahan-lahan meninggalkan yang sebelah sini, demi untuk pergi ke sebelah sana. Nah, kamu memahami ya apa yang saya cuba sampaikan di sini? Nah, di sini teman-teman, kamu sesuaikan. Apakah kamu sedang berdealing dengan seorang yang single, janda atau duda, atau mungkin orang ini sudah ada pasangan? Kamu sesuaikan pembacaan ini dengan kondisi kamu. Saya melihatkan hubungan yang begitu mencabar. Hubungan yang benar-benar menyukarkan dia. Apatah lagi jikalau dia ada orang yang pantau. Dia terpaksa melihatkan kepada pelbagai sudut dan dia sangat bersyukur ya dengan kebaikan, ketulusan, kesetiaan kamu. Dengan kamu dia dapat melihat sebuah cahaya yang begitu terang.
Kamu tahu orang ini memiliki hasrat yang paling dalam untuk pergi ke sebuah tempat hanya dengan kamu. Nah, saya menangkap ada energi yang perkara ini mungkin sudah direncanakan ya. That means kamu dengan dia pernah berbincang untuk mungkin bernikah, pergi ke sebuah tempat. Manakah tempat itu, destinasi itu di mana? Contoh, okey, saya ingin bernikah di Pulau Bali, contohnya. Saya ingin bernikah di luar kota. Saya ingin bernikah di kota yang cantik seperti di Itali. Begitu saya beri contoh. Sebuah rencana yang sudah direncanakan. Hanya kamu dan dia ketahui. Tetapi sepertinya kita manusia hanya mampu untuk merancang ya. Tidak semestinya apa yang kita rancang itu jadi. Nah, di sini masih memikirkan akan rencana-rencana yang pernah kalian bincangkan. Begitu mendapatkan pencerahan ingin mewujudkannya, rencana berlibur, bercuti, honeymoon, seperti itu. Mungkin ya, di waktu pernikahan kalian. Sesuatu yang mungkin sudah dilakukan atau dirancang. Masing-masing begitu bahagia ya ketika merencanakan ini. Tetapi sepertinya ada rencana yang tidak berjalan seperti apa yang sudah dirancang. Memori seperti ini masih berada di hati kalian. Sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, atau mungkin beberapa di antara kamu sudah melakukan ini bersama. Kamu tahu kondisi hubungan kalian ini ya, penuh dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan satu sama lain, yang mengarah ke energi kesetiaan, saling memikirkan. Energi yang agak sukar lepas. Akar pohon ini sudah mencecah sangat dalam, teman-teman, ke dalam tanah. Ada fondasi yang begitu kuat. Kesetiaan daripada anjing ini yang mengikut. Sukar untuk melepaskan. Kemana saja kamu pergi, orang ini seperti dapat menghidu bau kamu. Apa pun yang kamu fikirkan, dia dapat menghidu rencana, telepati. Apa yang kamu fikirkan itu seperti dapat dihidu dengan baik. Nah, sekali lagi ada gambar seekor anjing. Berkali-kali keluar gambar yang sama ya. Sama ada kamu berdiri dengan seseorang yang bersiul anjing atau kamu yang bersiul anjing, I don't know. Yang pasti ya, saya merasakan juga energi seseorang yang sangat bersendirian. Sama ada dia single ataupun dia mempunyai pasangan. Orang ini seperti tidak bahagia, teman-teman. Dia tidak bahagia, dia sering merasakan seorang diri. Ketika dia merasakan seorang diri kesepian, dia sering melamunkan kamu kerana ini memberikan dia cahaya, pencerahan, semangat, dukungan. Kehidupan si dia ini ya boleh dikatakan 80% hanya mengimajinasikan kamu, seperti memberikan dengan cara ini memberikan dia kekuatan untuk terus maju. Dia seperti berlandaskan perasaan bersyukur, ini sudah mencukupi. Maka orang ini tidak banyak bergerak kepada kamu. Dari sudut yang lain juga, dia mengarahkan energi ya, semua energi ini kepada sesuatu yang lebih positif. Seperti bekerja, mencari uang, berusaha, menata masa depan dan memasrahkan segala sesuatu itu di tangan Tuhan. Kerana dia sedar, jikalau perasaan dia ke kamu ini tidak berganjak, perasaan kamu ke dia juga tidak berganjak. Nah, ini akan sampai ke sebuah destinasi yang baik. Nah, mungkin akan memakan waktu. Tetapi sekurang-kurangnya, dia yakin dan percaya akan perasaan masing-masing di sini. Hubungan kalian sudah banyak melalui segala ujian ya. Seperti gagal bertemu, gagal untuk berbicara, gagal untuk melakukan sesuatu. Sudah banyak yang dikecewakan. Harapan-harapan yang tidak berjaya diwujudkan bersama. Entah mengapa saya menangkap energi ini sudah agak lama sebenarnya. Sudah agak lama. Mungkin sebahagian kecil sahaja yang energi ini masih baru. Ascending the mountain. Keep going forward. Nah, ini juga menjelaskan ya, kondisi hubungan kalian yang terus-terusan seperti ini. Sebuah perjalanan yang jauh. Yang seperti tidak tahu di mana destinasinya. Di manakah penghujungnya. Tetapi this person keep on walking. Kamu dengan dia sentiasa maju ke depan, walaupun kalian tidak tahu apa yang bakal terjadi, apakah yang terletak ataupun yang akan hadir ya di sebalik bukit-bukit Gunung Ganang ini. Kamu hanya akan tahu ketika kamu sampai nanti. Nah, di sini ya, saya nak menangkap energi seseorang yang benar-benar ya, sedaya upaya
memilih untuk mendiamkan kamu. Tidak banyak tindak balas dari dia, ya, kerana dia tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan. Nah, jikalau banyak ngomongnya nanti, seperti memberikan kamu harapan, dan dia tidak mahu, dia tidak tega untuk menyakiti kamu, maka kamu seperti berada di posisi yang kurang mendapatkan respon, tindak balas dari orang ini terhadap apa pun yang kamu lakukan, sehingga kamu bertindak untuk menarik diri dan pergi bersendirian. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Baik teman-teman, kita lihatkan ya, menggunakan tarot deck yang sama. Apakah isi hati terdalamnya dia ke kamu? Isi hati terdalam yang sebenarnya yang dia miliki untuk kamu detik ini. Kerana saya menangkap energi seseorang yang tidak ada respon, tidak banyak tindak balas dia ke kamu. Sama ada memblokir, hilang, ataupun dia hadir di hadapan kamu tanpa respon. Kamu tidak dapat menangkap sama ada dia bahagia, sama ada dia sangat happy ya ketika bertemu dengan kamu. Kamu sukar menebak. Kita kupas di sini. The Hermit. Nah, sudah dilihatkan dengan jelas teman-teman ya. Spiritual healing, banyak merenung. Energi yang menanti, mencari jalan keluar, merasakan kesendirian, tidak ada orang yang membantu, merasakan kesepian. Nah, ini sama ada seorang yang single, tidak pernah bernikah, ataupun seseorang yang sudah memiliki pasangan, dia tetap merasakan kesendiriannya. Merasakan begitu terasing. Banyak perenungan ya, segala sesuatu di fikiran dia detik ini. Knight of Cup. Orang ini sepertinya masih mencari jalan keluar. Mungkin untuk mengabari kamu atau untuk melakukan sesuatu ya. Ada sesuatu yang ingin dia lakukan di hatinya, tetapi dia seperti tidak tahu cara. Masih mencari jalan yang terbaik untuk melakukan ini, kerana hal ini tidak boleh dilakukan sebarangan. The Hierophant. Dia tidak boleh melakukan sebarangan kerana ada hal-hal yang perlu dihormati. Perlu dijalankan dengan cara yang betul. Perlu menghormati kamu, menghormati keluarga kamu. Nah, apatah lagi ya jika ada yang sudah berpasangan di sini. Hati yang sebenar ya, isi hati yang sebenar, si dia ke kamu. Nah, kamu lihat teman-teman, Four of Wands bersebelahan dengan The Hierophant. Ini benar-benar jelas memperlihatkan ya, kondisi yang agak sukar untuk kamu dan dia ubah. Kerana ini sudah kondisi yang cukup stabil, yang menerapkan lagi ya, energi orang yang sudah berpasangan. Sama ada kedua belah pihak, ataupun sesuatu yang tidak banyak dapat kamu rubah. Sudah ada ketetapannya. Walaupun dia ingin ya mendatangi kamu, memberikan kamu sesuatu, ingin kembali bertemu, mencurahkan hatinya kepada kamu, dia terpaksa menahan. Dia terpaksa banyak menahan segala sesuatu terbuku di dalam hatinya. Kamu mungkin mengetahui isi hatinya, tapi begitu sukar untuk kamu mengetahui isi hati terdalam yang sebenarnya dia ke kamu kerana dia memendam. Dia memilih untuk tidak mengungkapkan. Kerana jika dia tidak mengungkapkan yang paling dalam, yang paling sebenarnya ke kamu, mungkin dia masih berpeluang untuk melihat kamu, berjumpa dengan kamu. Tetapi sekali diungkap sesuatu yang sebenarnya, kalian mungkin tidak akan lagi dapat bertemu. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Maka orang ini tidak berani sebarangan. Dia tidak mahu melakukan sesuatu yang sehingga mencetuskan kalian terpisah, tidak dapat lagi bertemu ataupun bersapa. Ada sebuah energi ya, jikalau dia melakukan ini sebarangan, mengikuti emosi sesaat ataupun kerinduannya, kalian mungkin bakal terpisah. Ada sesuatu yang tidak boleh dirosakkan di sini. Maka orang ini dengan penuh ketelitian, dengan penuh perenungan, mencari jalan yang terbaik. Dan dia juga menyedari ketika dia melakukan ini kepada kamu, dia sangat menghampakan kamu. Dia sangat mengecewakan kamu. Kamu mengharapkan A daripada C dia ketika dia berada di hadapan kamu. Dia sedar itu, tetapi apa yang dia berikan kepada kamu itu mungkin C, begitu. Dia sedar dia tidak dapat memberi atau menunjukkan yang sebenarnya kepada kamu. Kerana jika dia melakukan ini, teman-teman, kamu mungkin tidak akan dapat bertemu dengan dia lagi. Dia mungkin tidak akan dapat bertemu dengan kamu lagi. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya, mengapa saya menangkap energi yang seperti ini. Ada sesuatu yang mungkin akan merusakkan ya,
hubungan ini. Two of Cups. Pertemuan juga ya agak sukar untuk dilakukan di sini tanpa dipantau oleh orang lain. Pertemuan kalian yang sangat kalian inginkan mungkin hanya akan berlaku ya secara kebetulan, diizinkan Tuhan. Ketika berlaku secara kebetulan, harus cepat. Saya menangkap energi yang terburu-buru. Tidak boleh dilama-lamakan. Cepat-cepat begitu. Tetapi ya, ketika menatap wajah masing-masing, ya begitu banyak yang ingin diungkapkan, ingin membelai, ingin memeluk kerana kerinduan. Tetapi terpaksa cepat-cepat. Jikalau lambat nanti, akan diperhatikan oleh orang lain. Akan salah ditafsirkan oleh orang lain. Nah, I don't know guys, saya menangkap energi yang seperti itu. Maka orang ini sentiasa bersikap berhati-hati, memantau di keadaan sekeliling dari jauh sebelum berkomunikasi atau datang menghampiri kamu. Dia akan memandang dari kejauhan dulu. Bagaimanakah kondisi di sekeliling kamu? Apakah ini mengizinkan untuk bertemu? Segala sesuatu itu perlu dilakukan dengan energi yang terburu-buru. Tetapi begitu banyak yang ingin diungkapkan ketika bertemu. Perkataan yang keluar juga ya begitu berhati-hati. Nah, kamu mungkin ya, contoh teman-teman ya, kamu mungkin sudah mengungkapkan 10-20 patah perkataan kepada si dia. Dia mungkin hanya sempat mengungkap 1 atau 2 kata. Seperti berfikir dan berfikir kembali untuk mengungkapkan, membalas kata-kata kamu. Dia sedar tanpa banyak berkata-kata, dia sudah memahami apa yang ingin kamu katakan. Kalian berdua ini ya so amazing. Kamu memahami dia, dia memahami kamu tanpa perlu banyak berkata-kata. Tetapi kondisi yang mengecewakan kamu adalah kerana ketika kamu mengungkapkan 10 patah perkataan, orang ini mungkin hanya membalas dalam 1 atau 2. Dan saya menangkap energi yang perlu terburu-buru. Ketika datang berjumpa dengan kamu, dia perlu cepat-cepat pulang. Seperti memberikan kamu energi menghindar. Sebenarnya bukan begitu, tetapi dia terpaksa melakukan ini. Nah, ini sebenarnya sangat mengecewakan kamu. Nah, apatah lagi kerana pertemuan itu juga sukar ya. Begitu sukar sekali untuk bertemu. Two of Swords. Banyak menahan kata-kata. Banyak menahan pikirannya ke kamu. Ketika dia datang bertemu dengan kamu, ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi ketika menatap wajah dan mata kamu, orang ini seperti bukan tukar topik, teman-teman. Dia menahannya. Tak jadi untuk diungkapkan. Dia berfikir kembali dan rasa-rasanya lebih baik didiamkan. Nah, ini sangat seperti menyakitkan hati dia. Kerana dia terpaksa tahan. Sebenarnya teman-teman ya, banyak kata-kata sebenarnya yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Tetapi dia merasakan dia tidak berada di posisi yang berhak mendapatkan hak untuk mengutarakan ini kepada kamu. Dia merasakan siapalah dia. Dia tidak mempunyai hak untuk mengutarakan sesuatu yang sebenarnya dari hati dia ke kamu. Apa yang kamu tahu ya, daripada bahasa tubuhnya, matanya, hanya isi hati terdalam. Tetapi apakah isi hati terdalam yang sebenarnya ketika datang bertemu dengan kamu? Last minute, teman-teman. Ada hal yang ingin dia beritahu kamu. Dia tidak ungkapkan. Di sini kita akan cuba kupas dan gali dengan lebih dalam lagi ya. Demi kamu, teman-teman, kita akan kupas dengan lebih dalam. Kita cuba lihatkan jikalau kartu-kartu ini mengizinkan untuk kita menggali dengan lebih dalam isi hati terdalam yang sebenarnya dia ke kamu. Dia sangat bingung ya. Sangat bingung. Kerana orang ini sudah berkali-kali cuba mengungkapkan perkataan yang sebenarnya ke kamu. Berkali-kali dia sudah mencuba. So many attempts. Tetapi gagal. Berkali-kali dia mendapat kesempatan itu tetapi gagal. Nah, di sini saya percaya ya, kalian lebih memahami kondisi kalian ketimbang saya. Kerana ini pembacaan umum. Kamu pasti faham apa yang sedang saya jelaskan di sini. Berkali-kali datang bertemu ataupun video call, tetapi ketika menatap wajah kamu, terpaksa cancel, membatalkan perkataan sebenar yang ingin dia utarakan dari hati yang paling dalam.
Berkali-kali di sini ya terlihat so many attempts from the Knight of Pentacles dengan penuh ketelitian, penuh ketulusan, penuh kesetiaan. Walaupun orang ini seperti slow ya, tetapi berkali-kali cuba untuk menyampaikan ini kepada kamu tetapi gagal. Nah, ke depannya nanti situasi masih akan seperti ini. Dia akan mencuba. Dia akan sentiasa mencuba untuk menyampaikan ini kepada kamu. Walaupun dia merasakan sudah berkali-kali mencuba, tetapi tidak dapat diutarakan. Sekilas teman-teman, sekilas memandang, dia ingin mengutarakan rasa cinta, ingin bernikah dengan kamu, ingin memiliki kamu. Tetapi ada kata-kata yang dalam yang masih tidak dapat dilihat. Bottom of the deck, a fool. Ada kalanya dia merasakan dirinya seperti konyol, begitu bodoh. Berada di hadapan kamu ini seperti the fool, tidak dapat berkata apa-apa, lidahnya keluh. Feeling like a fool, teman-teman. Dia merasa dia memperbodohkan dirinya, berada di hadapan kamu, tetapi tidak dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin dia ungkapkan. Kelihatan keanak-anakan, kelihatan kelam kabut, kelihatan berpeluh, kelihatan gelisah, kelihatan bodoh. Dia dapat merasakan ini. Tetapi begitu ingin mengungkapkan, hadirnya the fool menunjukkan ke depannya nanti, dia mungkin akan mengambil risiko ini dan tetap mengutarakan kata-kata yang sebenarnya kepada kamu. Walaupun terlihat dengan jelas ya, hubungan ini mungkin hubungan yang sangat berisiko. Knight of Wands. Kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sudah meledak-ledak, teman-teman. Orang ini sebenarnya ya, hasrat dia kepada kamu ini sangat besar. Tetapi ditahan. Terpaksa ditahan. Nah, kamu lihat ya, terpaksa ditahan, maka apa yang diberikan tidak konsisten, ini membuatkan dia hancur. Ketika dia hancur, what do you think guys? Kamu rasa dia akan datang mengungkapkan perkataan yang sebenarnya kepada kamu? You see, saya hancur. Tidak mungkinlah teman-teman. Maka di sini menunjukkan dia kesepian. Dia merasakan dia gagal. Mungkin merasakan dia gagal mendapatkan pasangan yang tepat. Mungkin ada yang dalam proses perpisahan, kehilangan, gagal akan segala sesuatu, fondasi rumah yang dibina ini hancur. Dan kini dia mencari ya, kedamaian di hatinya. Ada seekor dove ya, melambangkan kedamaian. Dia mencari kedamaian yang jauh terletak di fondasi bangunan ini yang runtuh. Ketika runtuh seperti ini, baru dia dapat mencapai kedamaian ini. Nah, di sini energi zodiak yang paling kuat terlihat ya adalah Aries, Leo, Aquarius, Taurus, Virgo, Gemini, Cancer. Aries itu sangat kuat dalam pembacaan hari ini ya, dan juga kehadiran zodiak yang lain, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Lebih kuat ke arah Cancer. Kita akan kupas ya teman-teman, kerana saya juga merasakan kurang puas hati ya. Seperti saya melihat ya, terbukanya kartu-kartu ini ya. Ada hal yang berkaitan dengan keuangan juga ya. Sesuatu yang benar-benar ingin dia ungkapkan kepada kamu, tetapi dia tidak memberikan ungkapan yang sebenarnya. Ada kaitan juga dengan keuangan. Kita cari tahu dengan lebih dalam lagi menggunakan kad Lenormand ini. Nah, saya ingin mengetahui untuk pihak kamu, sesuatu isi hati yang terdalam yang sebenarnya. Dengan harapan ya, ketiga kad yang akan saya buka ini nanti dapat membongkar sesuatu yang masih lagi tidak terbuka di sini. Kerana di sini saya hanya melihatkan perasaannya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan perasaan dan keuangan. Kita gali dengan lebih dalam lagi. Isi hati terdalam yang sebenarnya ke kamu. Teman-teman, isi hati terdalam yang sebenarnya ya, tidak semestinya sesuatu yang baik ya. Jikalau diungkapkan sebenarnya, mungkin juga menyakitkan. Maka yang sebenarnya tidak diungkapkan, atau memilih untuk tidak diungkapkan. Di sini teman-teman, saya letak di tengah-tengah ya. Ada kad mountain yang terbuka dengan sendiri, yang menunjukkan apa? Halangan, kesukaran,
berada di tengah-tengah. Kita lihatkan ya, isi hati sebenarnya dia ke kamu. Saya harap kamu bersedia ya. Kita dengarkan saja sama ada ini positif ataupun mungkin sesuatu yang bakal mengecewakan. I don't know you guys. Tetapi kerana tema readingan hari ini ingin menggali lebih dalam isi hati terdalam yang sebenarnya. Wow. Moon. Sesuatu yang dipendam. Clouds. Teman-teman, di sini teman-teman ya, yang baik akan saya bacakan, yang kurang menyenangkan juga akan saya bacakan. No wonder ya, patutlah tadi ya, ketika membuka barisan kedua ya, saya menangkap energi daripada kartu-kartu yang tidak mahu berbicara dengan saya. Masih tidak mahu mengungkapkan isi hati yang sebenarnya dia untuk kamu. Adalah saya menangkap energi yang lebih ke arah seseorang yang bukan saja memendam rasa, tetapi insecurity. Dia merasakan hubungan dengan kamu ini sangat sulit. Kedepannya nanti juga penuh dengan kekaburan kerana akan banyak meninggalkan kesan kepada orang-orang di sekeliling kamu, termasuklah ya pasangan kalian. Jikalau kamu sudah memiliki pasangan dan kedua belah pihak ya, dia merasakan hubungan ini sukar untuk diperjuangkan. Dia tidak sampai hati untuk mengungkapkan hal yang sebenar kepada kamu. Maka apa yang dia berikan kepada kamu ini hanyalah abu-abu. Biar kamu fikir sendiri. Sebagai orang yang dewasa, wajarlah ya ada perkara yang tidak patut diungkapkan, kerana jika diungkapkan dengan cara yang sebenarnya, ini bakal mengecewakan kamu. Sebelum diungkapkan, dia sudah hancur. Energy Tower tadi. Orang ini sudah sedar apa sebenarnya yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Tetapi given the benefit as an adult ya, masing-masing sudah dewasa. Maka dia berharap kamu dapat menangkapnya tanpa dia mengutarakan ini. Kerana jika dia membuka mulutnya, memberitahu kamu, ini bakal menyakitkan. Dia tidak mahu ya, di penghujung hubungan kamu dengan dia, ditutup dengan penutup yang seperti ini. Ending of your relationship, diutarakan perkara-perkara yang menyakitkan. Ini akan menjadi sebuah memori yang menyakitkan ke depannya nanti. Sebenarnya saya melihat dengan jelas ya, orang ini sedar hubungan ini tidak ada pastinya. Tidak akan ada kejelasannya. Tidak banyak yang dapat dia offer, tawarkan kepada kamu. Kerana terlalu banyak halangan di hubungan kalian. Dia terpaksa memendam rasa, terpaksa berbohong dari segi impresi ataupun impression yang diberikan kepada kamu. Beberapa di antara dia ya, kelihatannya seperti sangat happy ya di depan kamu, berbaik-baik dengan kamu, kelihatan riang, kelihatan seperti memberikan harapan. Sebenarnya tidak. Nah, di sini pembacaan ini ya mengungkap kebenarannya. Sebahagian daripada kamu memang sudah menghadapi situasi seperti ini. Orang ini fasad, teman-teman, melampirkan sesuatu yang tidak benar. Kerana sebenarnya dia terpaksa berbohong, memakai topeng, kerana dia merasakan hubungan ini sepatutnya sudah lama selesai. Tetapi kerana dia tahu kamu mengalami kesukaran untuk menerima hakikat ini, maka dia tidak mahu mengungkapkan isi hati yang sebenarnya kepada kamu. Dia tidak mahu memori kalian diakhiri seperti ini. Dia tidak mahu ini menjadi penutup kepada kamu. Tahu ketika kita menjatuhkan tirai di panggung, dia ingin ketika dijatuhkan tirai, diturunkan tirai di panggung, biarlah ada memori yang indah. Jangan ditutup, diturunkan tirai itu sebagai penutupnya sesuatu yang menyakitkan. Isi hati terdalam si dia untuk kamu. Teman-teman, sebahagian daripada kamu harus dengarkan ini ya. Hubungan kalian ini seperti ada halangan, perbedaan. Apa saja halangan dan perbedaan itu yang juga turut melibatkan orang lain. Di sini mungkin akan ada nama keluarga yang tercemar. This is not just about you and him. It's not just about you and her. Nah, apatah lagi ya, kita bukan di negara barat yang boleh melakukan sewenang-wenangnya. Di sini berbeda dengan barat, teman-teman. Di sini ketika kita memilih pasangan, ini melibatkan keluarga, martabat, nama baik keluarga. Di barat itu lain. It's A to A, B to B, begitu. Tetapi negara kita lain. Adat budaya kita berbeda. Saya menangkap energi paling dalam yang sebenarnya ingin diungkapkan kepada kamu. Memasrahkan saja. Jangan lagi cuba mempush.
mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Nah, saranan saya kepada kamu, jikalau dia sudah merasakan ini, apakah kamu ingin dia ungkapkan ini kepada kamu? Sudah pasti tidak. Lebih baik begini. Maka orang ini sudah cuba mendinginkan hubungan, tidak mahu begitu banyak terkoneksi dengan kamu kerana dia pasti kalian sering terkoneksi dan itu adalah masalahnya. Kesetiaan, ketulusan yang begitu dalam, sukar untuk dilepaskan. Apa yang ingin dia beritahu kamu secara sebenarnya adalah hubungan ini sukar untuk diperjuangkan ke depannya nanti. Dia ingin kamu faham sebagai seorang yang sudah dewasa. Ini saja yang dapat dia ungkapkan kepada kamu tanpa mengungkapkannya. Jelas teman-teman ya? Kerana ke depannya hubungan ini tidak jelas. Sesuatu yang akan menyedihkan kamu. Saya juga menangkap energi ya. Sampai mati teman-teman, dia mungkin akan memendam perasaan dia kepada kamu seperti ini. Nah, ini sangat menyakitkan. Maka dia juga seperti tidak kuat ya, tidak mahu diberikan perhatian oleh kamu lagi. Kerana sudah tidak kuat untuk melepaskan energi ini. Dan jika kamu tidak menyenangkan situasi dia, kamu sering mencari tahu, mengharapkan, ini tidak akan membantu kondisi kalian. You are just hurting each other even more. Begitu ya, hanya akan menyakiti satu sama lain. Nah, ini teman-teman, bottom of the deck, whip. Sesuatu yang jika dipukul dengan apa perkataan yang tepat ini ya? Ada perkataan ya mengenai whip ini yang saya lupa ya. Whip teman-teman ya, jika dipukul ya, jika digunakan, ini memang sangat menyakitkan. Ketertarikan di antara kalian ini memang cukup kuat. Ketertarikan di antara satu. Energi ini sudah berulang sekian lama. Persoalannya, apakah kamu mahu ini seperti ini untuk selama-lamanya? Ini harus dihentikan. Sesuatu yang berulang ini harus dihentikan. Kerana kedepannya nanti hanya akan menyakiti kamu dan menyakiti si dia. Ini adalah ungkapan sebenar yang paling dalam di dalam hatinya yang tidak pernah akan dia ungkapkan kepada kamu. Saya menangkap energi yang begitu kuat ya. Seseorang yang memakai topeng yang hanya seperti berlakon di hadapan kamu, yang dia masih baik-baik saja, dia gembira bertemu dengan kamu. Sebenarnya dia ingin dihentikan semua ini. Nah, mungkin ya beberapa di antara kamu agak sukar untuk menerima hakikat ini. Nah, seperti saya sebutkan tadi teman-teman, kebenaran itu sentiasa menyakiti ya. Kerana kebenaran itu sentiasa sangat sukar untuk kita telan. Tetapi itu hakikatnya. Kamu boleh melihat sendiri kepada tiga-tiga kad yang hadir ini. Bulan, mountain dan clouds. Halangan di tengah-tengahnya. Sehingga membuatkan dia ya berbelah bagi, insecure. Maka dia memberikan kamu banyak perubahan. Banyak kedinginan. Demi menjaga reputasi nama baik keluarga. Sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kalian. Kamu tahu teman-teman, ada sesuatu yang kamu tidak tahu di sini. Orang ini, walaupun dia sangat mencintai kamu, ada hal yang tidak akan dia ubah untuk kamu. Perkara yang tidak akan berubah, tidak akan diubah oleh si dia untuk kamu. Yang hadir hanyalah kekaburan, ketidakjelasan. Tetapi masalahnya apa? Dia tidak menunjukkan sisi kejelasan ini kepada kamu. Tidak ada penegasan untuk putus, untuk beredar, untuk move on. Tidak ada kata putus di sini. Kerana dia menyedari, jikalau ini penutup kepada perhubungan kalian, ini hanya akan bakal menyakiti. Tema ini penting. Isi hati terdalam yang sebenarnya untuk kamu. Maka kamu perlu memahami, ada hal yang sukar untuk dia ungkapkan. Maka Two of Swords ini memilih untuk mendiamkan dirinya, zip the mouth, agar tidak menyakiti kamu, mendamaikan situasi. Penutup seperti ini mendamaikan kamu dan dia. Kedepannya nanti tidak ada hatred, tidak ada yang saling membenci. Jelas ya? Saya rasa saya sudah cukup jelas dengan tema readingan hari ini. Kedepannya nanti teman-teman ya, saya akan berusaha dengan lebih menggali sesuatu itu dengan jauh lebih dalam untuk kamu. Tidak kiralah sama ada bacaan ini akan memakan waktu. For you, I will do this ya. Kerana channel saya tidak menawarkan ya pembacaan peribadi, maka saya akan lebih berusaha untuk kalian. Teman-teman, di sini kita lihatkan ya kad terakhir yang akan saya buka. Kita dengarkan lagi pesan-pesan cinta dari dia ke kamu hari ini. Mungkin juga merupakan ungkapan sebenar hatinya yang tidak pernah dia ungkapkan.
Nah, kamu lihat teman-teman, apa pun yang terjadi, apa pun pilihan dia, I have loved you or I love you unconditionally. Orang ini sudah mencintai kamu sekian lama tanpa syarat. Tanpa syarat itu apa? Jikalau kamu merupakan pasangan orang, jikalau dia merupakan pasangan orang, jikalau cinta ini cinta yang diam-diam, cinta yang sembunyi-sembunyi, cinta yang tidak memungkinkan, dia tetap mencintai kamu tanpa syarat. Oh my God. Energi yang begitu berat sekali. Kamu lihat ya, di depan kamu saya menarik saja kad ini secara acak. Sudah disebut mencintai kamu tanpa syarat, diterapkan sekali lagi, I love you. Orang ini seperti tahu ya, saya akan menggali ya hal sebenar yang dia miliki di dalam hatinya untuk kamu. Nah, ini bakal menyakiti kamu kerana bacaan ini menyakitkan. Tetapi dia menerapkan kali yang kedua, dia mencintai kamu. Saya menangkap energi seseorang yang cuba memujuk. Ketika kebenaran itu terpaksa diungkapkan, ini hadir ya, bersama-sama untuk memujuk hati kamu. Bahawa selama ini dia memang mencintai kamu dengan tulus, mencintai kamu tanpa syarat, tanpa memiliki. Tetapi kedepannya ya, ini sukar untuk diperjuangkan. Sesuatu yang tidak boleh berterusan begini, teman-teman. Nah, saya percaya ya, di kolom komentar nanti pasti akan ada yang kurang puas hati ya, yang akan marah-marah, tetapi ini hak kamu. Saya hanya akan membacakan setulusnya. I lost myself for a little while. Ada kalanya dia seperti lost, teman-teman. Panik, kehilangan asas. Kerana dia tidak tahu ya, bagaimana mengungkapkan yang sebenarnya kepada kamu, kerana ini juga bakal menyakiti dirinya. Jikalau ini terungkap dalam bacaan ini ya, dia seperti kehilangan dirinya, kehilangan fondasinya, kehilangan kamu. Kamu lihat sendiri, I love you unconditionally. I love you. Maka kamu lihatkan ya, apakah isi hati terdalam yang sebenarnya ini harus diungkapkan. The timing just wasn't right for us. Dia masih memilih untuk tidak mengungkapkan kerana dia merasakan momen yang tidak tepat. Kamu tahu kenapa? Memang tidak akan ada momen yang tepat. Kerana perkataan yang menyakitkan seperti ini, memang tidak akan ada momen yang tepat, guys. I mean, seriously. Memang tidak akan ada momen yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran ini. Hal-hal yang begitu menyakitkan. You were the best thing in my life. Tetapi dia ingin kamu tahu, apa pun yang bakal terjadi nanti, kamu adalah sesuatu yang paling indah yang berlaku di dalam hidupnya. Berbalik kepada kad yang pertama dan kedua ya, khususnya kad yang pertama, mencintai kamu tanpa syarat. Just being near you, intoxicating. Kamu tahu dia mengakui ya, hanya berada berdekatan dengan kamu, menatap wajah kamu. Ini sudah merupakan situasi yang sudah agak sukar untuk dia kawal. Dia seperti mabuk cinta. Ketika berhadapan dengan kamu sudah mabuk cinta, walaupun tanpa alkohol, apakah kamu rasa dia mampu mengungkapkan yang sebenarnya kepada kamu? Hanya berada berdekatan dengan kamu ya, sudah lost balance, tidak dapat mengimbangi perasaannya. Kamu lihat begitu sinkron. Ketika berada berhampiran dengan kamu, I lost myself for a little while. Dia seperti mabuk, kehilangan fondasi, terapung-apung di awang-awangan. Ketika berada di posisi seperti ini, apakah akan ada momen yang tepat untuk dia mengungkapkan yang sebenarnya? Sudah pasti tidak mungkin. I love you. You are the best thing in my life. Dia mencintai kamu and you are the best thing in my life. Kamu lihatnya begitu sinkron kad-kad ini. Bottom of the deck. I don't react when people mention you. Dia sengaja tidak ada respon ya, seperti saya tarik dari awal lagi. Tidak ada tindak balas. Ketika ada orang yang mungkin ya menyebut nama kamu, mengingatkan dia kepada kamu, dia sengaja tidak ada tindak balas. Untuk apa? Kebenarannya untuk menutup segala sesuatu yang dia rasakan kepada kamu. Maka dia tidak boleh memberikan tindak balas. Kebenaran sudah terungkap. Dia ingin memberitahu kamu isi hatinya yang paling dalam. Hubungan ini sukar. I'm sorry you guys. Hubungan ini sukar. Hubungan ini menyulitkan situasi dan mungkin juga akan melukai keluarga masing-masing.
Apatah lagi jikalau ada penglibatan anak-anak yang masih kecil. Baik teman-teman, ini kebenaran isi hati terdalam yang sebenarnya ke kamu. Kita lihatkan ya, kepada beberapa inisial yang akan hadir di dalam pembacaan hari ini. Zodiak sudah saya bacakan tadi. Teman-teman, jikalau tidak ada inisial, it's okay ya. Ini hanya pembukaan sampingan yang menurut saya tidak begitu penting. Jikalau kamu ada apa ya? Seperti ada perasaan ya, rasa sesuatu yang benar-benar menyentuh kamu ya. Saya minta maaf teman-teman ya. Kebenaran itu sentiasa menyakiti. Tetapi lebih baik kita hidup dalam sebuah kebenaran. Sudah cukup buruk ya jikalau kita dibohongi oleh seseorang. Dan saya pasti kamu tidak mahu membohongi diri kamu sendiri. Maka kebenaran itu sangat sakit sekali. But it's better to know than not knowing at all. Lebih baik ya kebenaran itu terungkap daripada kamu sentiasa hidup dalam sebuah kekaburan. Tidak pernah akan tahu ke depannya bagaimana dan apakah isi hati terdalam yang sebenarnya orang ini ke kamu. Okay guys, T Tango, R Romeo, A Alpha, V Victor, N Norway, B Bravo, Q Quebec, X X-ray, E Echo, M Mike dan U Uniform. Lengkap sebuah pembacaan ya. Kamu sering bertanya, apakah isi hati terdalamnya dia untuk kamu? Di sini terjawab pertanyaan kamu. Sesuatu yang sering kamu rasakan tetapi kamu keraguan. Isi hati dia yang sebenarnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman sentiasa bersemangat. Jikalau satu pintu itu ditutup, maka akan ada pintu lain yang terbuka buat diri kamu. And guys, keep spreading the love. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys soon. Bye, take good care.